Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang dirahmati Allah. Di setiap zaman, selalu ada sosok yang ditunggu. Sosok yang diyakini akan datang di akhir zaman. Sosok itu adalah Al-Mahdi. Namanya menggetarkan hati. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol harapan. Bagi sebagian lain, ia menjadi misteri. Bahkan sering dijadikan klaim oleh orang-orang tertentu. Dan uniknya, di zaman modern ini, sudah ada beberapa tokoh viral, punya pengikut sampai ke mancanegara, yang mengaku dirinya adalah Imam Mahdi. Pertanyaannya, apakah mereka benar? Atau hanya memanfaatkan nama besar Imam Mahdi? Pada video kali ini, kita akan bedah tuntas ciri-ciri Imam Mahdi asli menurut hadis dan para ulama. Lalu kita bandingkan dengan 5 tokoh viral dunia yang mengaku Imam Mahdi di zaman modern ini. Siap? Mari kita mulai. Ciri-ciri Imam Mahdi asli menurut hadis dan ulama. Sahabat Islam, Imam Mahdi bukan sekadar tokoh misterius. Ia adalah janji Rasulullah. Dalam hadis-hadis sahih, gambaran tentang beliau cukup jelas. Pertama, namanya dan nasabnya. Rasulullah bersabda, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Artinya, Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau berasal dari keturunan Quraisy, tepatnya dari Ahlul Bait, keturunan langsung dari Nabi melalui jalur Hasan bin Ali. Kedua sifat fisiknya, dalam riwayat disebutkan, beliau beralis tebal, berhidung mancung, dan di antara gigi depannya ada celah. Wajahnya bercahaya dan bersih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketiga waktu kemunculannya, beliau akan muncul ketika dunia dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan. Lalu beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Keempat, dukungan umat dan baiat di Makkah. Beliau tidak akan memproklamirkan dirinya sendiri. Justru umat yang saleh akan mendatanginya di Makkah, memaksanya untuk menerima baiat di dekat Ka'bah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Abu Dawud. Kelima, kepemimpinan global. Imam Mahdi akan memimpin seluruh umat Islam, menyatukan dunia muslim, dan berperang melawan tirani besar, termasuk Dajjal, di masa akhir nanti. Jadi, secara ringkas, namanya Muhammad bin Abdullah. Nasabnya dari keturunan Nabi Muhammad melalui Hasan bin Ali. Muncul di Makkah dan dibaiat di Ka'bah. Tidak mengaku-ngaku sebelum saatnya. Membawa keadilan global. Sejak dulu, nama Imam Mahdi selalu jadi magnet. Bahkan, di abad-abad awal Islam, sudah ada yang mengaku sebagai Mahdi. Di abad ke-19, muncul Mirza Ghulam Ahmad di India. Dia mengaku Mahdi sekaligus reinkarnasi Nabi Isa. Gerakannya dinamakan dengan Ahmadiyah. Sampai hari ini, punya jutaan pengikut di seluruh dunia. Di abad ke-20, ada Riaz Ahmed Gohar Shahi dari Pakistan. Pengikutnya percaya tanda-tanda Imam Mahdi muncul di bulan, matahari, dan Ka'bah. Dan di abad ke-21 ini, fenomenanya nggak berhenti. Bahkan, makin mudah menyebar karena media sosial. 5 tokoh modern yang mengaku Mahdi. Sekarang, kita lihat 5 tokoh yang cukup viral dengan pengikut lintas benua. Pertama, Abdullah Hashim, Inggris. Pemimpin Ahmadi Religion of Peace and Light. Mengaku sebagai Qaim, penerus Imam Mahdi, bahkan paus sejati. Pusatnya di Inggris, pengikutnya ada di Swedia, Malaysia, Aljazair. Kedua, Muhammad Qasim Ibnu Abdul Karim, Pakistan. Mengaku mendapat ratusan mimpi dari Allah dan Rasulullah. Sebagian pengikut percaya dia Mahdi, meski dia membantah. Pengikutnya ada di Asia Tenggara, Asia Selatan, sampai Amerika. Ketiga, Ahmed Al-Hasan, Irak. Pemimpin Ansar Al-Imam Al-Mahdi. Mengaku sebagai Al-Yamani, tokoh yang akan membuka jalan Mahdi, punya jaringan global. Keempat, Riaz Ahmed Gohar Shahi, Pakistan. Pendiri Messiah Foundation Internasional. Diyakini pengikutnya sebagai Mahdi, Mesias, dan Kalki Avatar. Pemahamannya dilarang oleh pemerintah Pakistan sehingga diusir. Kelima, Mirza Ghulam Ahmad, India. Pendiri Ahmadiyah, mengaku Mahdi sekaligus Nabi Isa yang kembali. Pengikutnya jutaan di lebih dari 200 negara. Sekarang, mari kita bandingkan. Ada 3 hal utama yang langsung terlihat. Pertama, soal nama dan nasab. Hampir semua klaim Imam Mahdi modern
tidak memenuhi kriteria. Nasab yang jelas dari keturunan Hasan bin Ali. Banyak yang bahkan tidak bernama Muhammad bin Abdullah. Kedua cara kemunculan. Hadis menyebut Imam Mahdi akan dibaiat di Makkah secara paksa oleh umat yang saleh. Tokoh-tokoh ini kebanyakan mengumumkan dirinya sendiri atau diumumkan oleh pengikutnya. Ketiga, dampak dan kepemimpinan global. Belum ada satupun dari mereka yang berhasil menyatukan umat Islam secara global dan menegakkan keadilan seperti yang dijanjikan hadis. Malah sebaliknya, banyak yang justru memicu perpecahan di antara umat Islam. Sahabat Islam, keyakinan akan datangnya Imam Mahdi adalah bagian dari iman kepada janji Nabi. Namun, jangan sampai kerinduan kita pada Imam Mahdi membuat kita mudah tertipu oleh klaim-klaim palsu. Kata Nabi, akan muncul di akhir zaman pendusta-pendusta besar. Mereka mengaku membawa wahyu, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Muslim. Maka, tugas kita adalah memegang teguh ilmu, memeriksa setiap klaim, dan tetap istiqomah dalam kebenaran. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman dan mempertemukan kita dengan pemimpin sejati umat ini, Al-Mahdi yang dijanjikan. Kalau sahabat Islam merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan, subscribe untuk mengikuti pembahasan misteri sejarah berikutnya, dan nyalakan loncengnya. Oh ya, tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Apakah salah satu tokoh tadi bisa jadi benar? Atau semua hanyalah pengakuan kosong? Kita diskusi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.